Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan bahas soal UAS, ujian akhir semester kelas 4. Nah, sekarang yang kelas 4 dulu kita bahas. Kita buka lembar kerjanya. Nah, ini sudah disajikan ya. Sudah dibuatkan seperti ini. Ada ruang untuk kotretannya. Yang pertama adalah ini terkait operasi hitung bilangan bulat ya. Terkait operasi hitung bilangan bulat, sifat-sifatnya seperti apa? Nah, ini ada soal nomor 1, 50 kali 12 sama dengan N kali 50. 50 kali 12 sama dengan N kali 50. Nah, nilai N yang memenuhi operasi tersebut adalah N-nya berapa? Nah, 12 ya. Kenapa 12? Karena dalam perkalian itu ini perkalian itu berlaku sifat komutatif atau bisa dikatakan pertukaran ya, pertukaran. Jadi komutatif ini berlaku untuk perkalian dan penyumlahan. Contoh misalkan A kali B itu akan sama dengan B kali A. Nah, contohnya apa? Contoh misalkan ya. Contohnya 2 kali 3 itu akan sama dengan 3 kali 2. Nah, ini namanya komutatif. Ini di perkalian, berlaku di perkalian dan berlaku juga di penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Contoh lagi misalkan ya. Contoh 2 tambah 3 itu akan sama dengan 3 tambah 2. Sama-sama 5 ya hasilnya. Nah, perkalian juga tadi sama 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Tapi kalau pengurangan itu tidak berlaku komutatif ya. Pengurangan dan pembagian. Nah, makanya ini tidak berlaku nih. Tidak berlaku untuk pengurangan misalkan nih. A kurang B ini itu tidak sama dengan B kurang A gitu. Ya. Mohon maaf ini. Coba ini agak error. Baik, kita teruskan aja dulu ya. Nah, begitu contoh apa? Contoh 5 kurangi 3 itu tidak sama dengan 3 dikurangi 5. Nah, itu contohnya. Nah, itu termasuk pembagian juga bisa. 4 bagi 2 itu tidak akan sama dengan 2 dibagi 4. Nah, jadi kalau komutatif itu berlaku untuk perkalian dan penyumlahan. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini berkaitan dengan soal campuran. Nah, ini yang pertama ini hasil dari 465 ditambah 867 dikurangi 9 kali 15. Nah, berarti kalau dalam operasi hitung campuran yang dikerjakan yang mana dulu? Yang kalau di situ ada ini ya, kalau di situ ada perkalian, ya perkalian dulu. Nah, ini misalkan 9 kali 15 kerjain dulu. Kalau ada pembagian ya sama, setelah perkalian pembagian ya. Baru nanti kalau semuanya sudah dihitung, perkalian dan pembagian baru dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, berarti ini kita harus kerjakan 9 kali 15 dulu. 15 kali 9. Berapa? 9 kali 5, 45. 5 simpan 4. 9 kali 1, 9 tambah 4, 13. Jadi 135 ya. 9 kali 15 tuh. Nah, berarti sekarang kalau mau ditulis 465 ditambah 867 dikurangi 135. Nah, baru ini boleh mengurutkan dari yang paling kiri dulu ya. 465 tambah 867 berapa? 465. Ini kita anggap ini kotretannya ya. Tambah 867. Nah, 5 tambah 7 12. Ya gitu ya. Satunya ke atas, 1 tambah 6 7 tambah 6 13. Satunya ke atas, 1 tambah 4 5 tambah 8 13. 1332 1332. Nah, nanti dikurangi 135. Ini bawahnya pengurangan. Nah, sebetulnya ini hanya sekedar ngotret saja ya. Sebetulnya kalau aslinya nggak boleh seperti ini ya. Ini hanya ngotret saja. 2 dikurang 5, 12 kurang 5 berapa? 7. Ya, ini 12. Nah, ini 3 ini tinggal 2 ya. 12 kurangi 3 9. 2 kurangi 1 1. Ya, 1197. Nah, ini ada ini. Nah, begitu ya. Sekarang nomor 3.
Nah, kalian kalau misalkan ada yang belum paham tadi langkah-langkahnya, dijeda dulu aja video ini ya. Kemudian nomor 3, pecahan yang senilai dengan 20/24. 20/24, 20 dibagi 24 atau 20/24 disederhanakan. Mau dibagi berapa nih? Enaknya langsung dibagi faktor terbesarnya, FPB-nya. Bagusnya tuh ya. Nah, tapi kalau misalkan belum menguasai menentukan FPB dan KPK dia, FPB ya terutama ya dalam hal ini. Nah, berarti caranya gimana? Nah, ini dua-duanya 20 dan 24 ini tuh menurut kalian bisa dibagi berapa? Dua-duanya tuh ya. Boleh bagi 2 dulu. Bagi 2. Berarti 20 bagi 2 10, 24 bagi 2 12. Ini masih bisa dibagi 2, yang atas bagi 2, bawah juga bagi 2. 10 bagi 2 5, 12 bagi 2 6. Nah, ini udah mentok nih. Nah, jadi 5/6. Seperti ini udah ada jawabannya. Nah, boleh aja misalkan kalian dari 20/24 ini langsung dibagi, karena 20 bisa dibagi 4, 24 juga bisa dibagi 4. Langsung aja ya. Kalau kalian sudah bisa menaksir, menerka ya, menebak bilangan pembaginya ya. 20 bagi 4 5, 24 bagi 4 6. Jadi 5/6 tuh langsung ya. Gitu. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menghitung, sebetulnya udah bisa menebaknya ya dengan langkah yang langsung gitu ya. Nah, sekarang nomor 4. Hasil dari 5/4 tambah 1/4 dikurangi 3/4. Nah, ini ketika jadi ke dalam pecahan itu, kalau penyebutnya sama itu langsung dijumlahin aja gitu yang atasnya. Misalkan ini ya. Misalkan ini jadi per 4. Ini semuanya per 4 kan semuanya. Nah, berarti 5 ditambah 1 dikurangi 3. 5 tambah 1 6 dikurangi 3 3. 3/4 hasilnya. Nah, ini udah ada. Ya. Catatan note ya. Kalau ini sekalian ngebahas ini Bapak. Kalau penyebutnya berbeda, nah baru disamakan dulu penyebutnya. Contoh ya. Contohnya misalkan 3/4 ditambah 2/5. Nah, biasanya cara yang termudah adalah untuk menyamakan penyebut dikalikan. Hanya saja kalau udah terbiasa, cara yang paling cepat, yang paling simpel ya, yang lebih sederhana itu pakai KPK ya. Nah, kalau ini boleh dikalikan aja. 4 kali 5 20. 20. Nah, ini 20 ya ke sini ya. 20 bagi 4 5 kali 3 15. Ditambah 20 bagi 5 4. Ke atasnya dikali ya. 4 kali 2 8. Jadi 15 tambah 8 23, bawahnya 20, 23/20. Nah, itu kalau beda penyebut ya. Jadi harus disamain penyebutnya kalau beda penyebut. Ya gitu ya. Itu. Nah, kalau penyebutnya sama, kalau penyebut sama tinggal satu ini aja jumlahnya. Misalkan 1/2 ditambah 1/2. Jadi bawahnya 2, atasnya 1 tambah 1. Jadi berapa? 2/2. Nah, 2/2 kan 1, 2 bagi 2 1. Atau misalkan 3/4 ditambah 1/4. Langsung aja ini samakan penyebutnya. Udah sama ini, udah sama penyebutnya, langsung aja 3 ditambah 1 atasnya tuh. Berarti 4/4 gitu. 4/4. Nah, begitu ya. Baik, nanti kalau kalian nyatet ini tolong dirapihkan ya. Penulisannya berurutan. Karena ini space-nya sedikit jadi agak numpuk ya. Nomor 5 sekarang. 8/5 kali 3/7. Nah, ini perkalian pecahan langsung saja atas dengan atas. Atas itu berarti pembilang, bawahnya berarti penyebut. Bapak ulangi lagi ya. Atas pembilang, bawahnya penyebut. Berarti yang ini nih 8 ini tuh pembilang, 5 tuh penyebut, 3 ini pembilang, 7 ini penyebut. Nah, berarti kalau perkalian langsung aja pembilang dengan pembilang. 8 kali 3 gitu, 8 kali 3 ya per 5 kali 7. Nah, gitu. 8 kali 3 24,
5 kali 7 35. Ini bisa disederhanakan? Nah, nggak bisa ya. 24 dibagi 2, tapi 35 nggak bisa dibagi 2. Berarti 24 per 35. 35. Nah, itu. Langsung kalau perkalian. Nah, sekarang bagaimana? Nah, ini udah ya. Ini pecahan. Ini karena Bapak hanya sekedar bahas soal aja. Ya, bagaimana kalau pembagian? Nah, nanti di kesempatan yang lain ya. Perhatikan dulu sekarang nomor 6, bilangan prima antara 20 dan 40. Prima. Nah, ini harus dikasih garis ya, harus tandain. Prima itu apa ya? Beda nggak prima dengan ganjil? Ya tentu beda ya. Kalau ganjil itu kan 1, 3, 5, 7, 9 juga masuk. 15 juga ganjil. 15 ganjil itu bilangan yang tidak habis ya. Yang tidak habis dibagi 2. Jadi kebalikannya genap. Kalau genap habis. Kalau ganjil itu bersisa. Ya, bersisa. Ketika dibagi tidak habis dibagi 2 gitu. Nah, itu ganjil. Nah, kalau prima bilangan yang faktornya antara 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh berarti ini bilangan prima. Bilangan prima itu dari berapa? Nah, mungkin masuk. Kita ganti yang biru ya. Bilangan prima itu dari 2. 2 itu kan faktornya, faktor itu pembagi ya. Pembagi 2 itu kan 1 dan 2. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, terus berapa lagi? 15 enggak? 15 itu kan bisa dibagi 1, bisa dibagi 3, bisa dibagi 5, bisa dibagi 15. Kan yang namanya faktor prima itu atau bilangan prima ya. Bilangan prima itu yang faktornya itu cuma 2 angka, 1 dan bilangan itu sendiri. Kayak 13 nih. 13 bisa dibagi berapa? Dibagi 1. Dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 nggak bisa. Jadi hanya bisa dibagi 1 dan 13. Nah, ini terus setelah 13, 17, 19, 23, 23, 27 enggak karena bisa dibagi 3 dibagi 9. 29, terus 31, terus 32, 33, 33 dibagi 1 dibagi 3, 37. Udah situ. Kalau mau diterusin 41 dan seterusnya. Pokoknya cari bilangan yang pembaginya cuma 2 angka. Nah, berarti apa saja ini dari antara 20 dan 40? Antara ya. Berarti ini 23, 29, 31, 37, 41 enggak masuk. Nah, ini cuman ini 21, 29, 21, 29, 21 deh. Mohon maaf ya. 23, 29, 31, 37. Mana nih? Nah, kita coba lihat di optionnya. Ini ada 21, berarti ini bukan nih. Karena 21 bisa dibagi 3, bisa dibagi 7. Ini ada angka 21, ya bukan. Apalagi ini ada angka 33. Ini juga di atas ada 27, 27 itu bukan bilangan prima karena bisa dibagi 3. 39 bisa dibagi 3. Nah, sekarang yang D nih. Yang D ini 27 bisa dibagi 3, 35 bisa bagi 5. Berarti ini C ya. 29, 31, 37. Itu bilangan prima ya. Sebetulnya harusnya kalau di optionnya ini harusnya kalau mau ditulis semuanya itu dari 23 ya. 23, 29, 31, 37. Itu bilangan prima ya. Ini nomor 6, lalu nomor 7. Nomor 7-nya ada di pinggir nih. Nah, ini nomor 7-nya. Nah, ini faktor dari 36. Faktor dari 36. Faktor dari 36 berarti yang bisa membagi 36. 1. Jadi 36 itu kan bisa dibagi 1. Bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Bisa dibagi 6. 6 kali 6 kan 36 ya. Dibagi 9 bisa. 4 kali 9 36.
bagi 12 bagi 18 36. Ini mana ya yang mirip-mirip? Yang A itu ada 8, ini nggak mungkin 8-nya, angka 8-nya ya. Tuh ini apalagi 16 ini sama. Kemudian yang B 1 2 3 4 6 9 12 18 36. Ini kayaknya ini. Kalau yang C kenapa nggak masuk? Ini ada 16, ada angka 16. Kalau yang D ini ada angka 8. Nah, berarti yang B. Itu. Sekarang nomor 8, faktor persekutuan dari 12 dan 30. Nah, ini faktor persekutuan tuh berarti bagaimana cara menghitungnya? Berarti 12 nih. Atau di bawah aja ya. Kita coba lihat. Ya. Oke. Ganti lagi dengan yang biru. 12 faktornya berapa? 1 2 3 4 6 12. Kemudian 30 bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bagi 3, oke bisa, bagi 5, bagi 6. Terus bagi 10 bisa, 10 kali 3 30. Bagi 2 jadi 15 ya gitu. Nah, 30. Nah, faktor persekutuan berarti yang bersekutunya ini 1 2 3 6. Nah, berarti 1 2 3 6. Nah, ini C gitu ya. Kemudian kelipatan dari 8. Sekarang kita bicara kelipatan. Nomor 9, kelipatan. Nah, kelipatan dari 8 berarti 8 tambah 8 16 tambah 8 24 tambah 8 32 tambah 8 40 tambah 8 48 tambah 8 56 dan seterusnya. Gitu ya, kita coba lihat ya. Yang ini 8 16 24 32 40 48 56. Nah, ini berarti yang mana kira-kira? Yang B ya. Kenapa? Karena kalau yang A itu ada angka 20 ya. 20 itu bukan kelipatan dari 8 gitu. Yang C kemudian yang C 12 bukan kelipatan dari 8 gitu ya. Nah, yang D sekarang 8 16 24 36 40. Nah, ini ada 36. Angka 36 itu bukan kelipatan dari 8 gitu ya. Nah, sekarang nomor 10. Jadi ini tadi udah tahu ya. Nah, nomor 10 sekarang hasil dari persekutuan 4 dan 5. Maksudnya itu kelipatan persekutuan. Ini kurang nih, mohon maaf ya. Kelipatan. Ini kayaknya kelipatan, semuanya juga kelipatan. Kelipatan dari persekutuan. Persekutuan dari kelipatan. Atau kelipatan persekutuan boleh ya. Ya, ini darinya boleh di ini ya. Kelipatan persekutuan. Hasil kelipatan persekutuan. Nah, kelipatan persekutuan. Nah, nanti dari 4 diurai dulu. Set. Ini mohon maaf pada gangguan ya. 4 itu berapa aja? 4 8 12 16 kemudian 20 24 32 tambah 4 36 dan seterusnya. Pokoknya terus tambah 4 tambah 4 itu namanya kelipatan. Sekarang yang kelipatan 5 10 15 20 25 tambah 5 25 tambah 5 30 35 40 45 50 dan seterusnya. Berarti yang kelipatan dari 4 dan 5 berapa saja itu ya? Ya, ini 20 nih. Persekutuan nih 20. Ganti yang merah ya.
20. Ini nggak ada lagi nih. Kemungkinan nanti ketemu di 40 karena ini tuh lihat tuh 36 yang atas ya, 36 40. Tekan tambah 4. Udah 40 44 dan seterusnya. Nah, ini 40. Nah, berarti 20 40 60 nih. Kemudian nomor 11 ya, sebuah halaman sekolah berukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter, maka kelilingnya adalah, nah ini persegi panjang, kita gambar dulu persegi panjang ya, kita gambar dulu persegi panjangnya ya. Nah ini kenapa jadi tanda panah ya? Apalah. Oke, anggap ini udah ini ya persegi panjang. Panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter. Atau 8 m ya, 8 meter. Nah, biasanya untuk persegi panjang ya satu atau ukuran yang biasanya ditanyakan luas dan keliling ya. Ada luas, ada keliling. Kalau luas itu rumusnya panjang kali lebar, gitu ya. Kalau keliling, nah berarti keliling itu, yang namanya keliling berarti berkeliling. Nah terus ini 10. Nah kalian mengukur lahan ini ya, lahan tuh keliling lagi. Jadi tambahin semuanya. Ini yang 10 kan ada 2 tuh. Ini yang atas 10, ini 8. Berarti panjang dengan tambah panjang, lebar tambah lebar. Jadi panjangnya ada 2, berarti panjangnya dikali 2. Berarti rumusnya ngikutin nih. 2 kali P ditambah 2 kali L gitu. 2 kali P berarti 2 kali 10 ditambah 2 kali L, 2 kali 8. 2 kali 10 berarti 20. Apa ya, 20 meter tambah 16 meter. 20 tambah 16 36 meter. Ini keliling. Kalau luasnya mah tinggal dikalikan ya, 8 kali 10. Atau kebalik 10 kali 8 boleh. Pokoknya panjang kali lebar lah gitu ya. 10 kali 8 berarti 80. Itu ya, itu hapus ini. Coret-coret ya. 10 kali 8 80. 80 apa? Meter persegi. Tapi karena yang tanyakannya keliling, berarti ini 36. Kok sentimeter, salah ini ya. Ini ininya ya, harusnya meter, atasnya meter lagi bawahnya. Cara ini beda satuan, sentimeter mah kecil ya. Meter harusnya. Tapi mengerti maksudnya tuh yang B 36 meter. Harusnya meter ya, karena halaman sekolah, masa halaman sekolah ukuran sentimeter, kecil sekali. Ya berarti meter ya. Baik, kemudian nomor 11, ini nomor 12 sekarang, masuk ke nomor 12. Pak Hadi mengisi kolam ikan dengan air selama 2 jam ya. Jika debit air yang mengalir 30 liter per menit ya. Jadi 30 liter per menit ya. 1 menitnya 30 liter. Berarti kalau 2 jam, nah volume air yang telah mengalir sebanyak, berarti kalau 2 jam berarti berapa? Nah 2 jam berapa menit? 2 jam 1 menitnya itu kan 1 jamnya itu 60 menit, 2 kali 60. Nah 2 jam itu berarti 2 kali 60 menit, 120 menit. Nah itu. Nah sedangkan tadi disebutkan jika debit air yang mengalir 30 liter per menit, berarti kalau 120 menit ya. Jadi kalau misalkan 1 menitnya 30 liter atau 30 liter per menit, berarti 120 menit tinggal dikali 30. Berarti volume air ya. Volumenya berarti 30 liter dikali 120 menit. Nah, 30 ke 120 ya. 3 kali 12 36 tambah nolnya 2 3600 liter. Oke. Kalian jeda dulu, nanti boleh dituliskan terlebih dahulu, diresapi juga boleh ya. Nah, yang ke-13, nomor 13, beras dalam satu kantong beratnya 2 kg kemudian ditambahkan 3000 gram. Maka berat total sekarang berapa kilogram?
Jadi totalnya berarti 2 kilogram ditambah 3000 gram. Nah, 2 kilogram. Nah, 3000 gram ini dibuat kilogram. Kan masih ingat ya tangganya. Nah, gitu tangganya. Nah, segini aja ya. Kilogram, hektogram, dekagram, gram gitu ya. Desigram ya. Nah, itu. Berarti ini kilo 1 2 3. Itu kalau maju berarti dikali 10 kan? Kali 10 kali 10 kali 10 berarti kalau dari kilogram ke gram dikali 1000. Karena 10 10 10. Kalau mundur dari gram, mundur berarti bukan dikali tapi dibagi 1000. Nah, ini berarti 3000 bagi 1000. 3 apa? 3 kilogram. Berarti 2 kilogram tambah 3 kilogram 5 kilogram. Ini jawabannya. Oke, nomor 14. Suatu tali berukuran 5 meter. Nah, 5 meter kemudian dipotong 50 cm. 5 meter dipotong 50 cm. Maka talinya sekarang berapa? 5 meter. Meter ke cm 100. 1 meter sama dengan 100 cm. Ya, berdasarkan tangga yang tadi ingetin ya. Ini makanya harus diingat nih. Kilometer, hektometer, dekameter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, gitu. Kilometer, hektometer, dekameter, desimeter. Oh, meternya kelewat ya. Meternya kelewat. Oh, ya, hapus. Maaf. Ulangi lagi. Nih, meternya kelewat. Kilometer, hektometer, dekameter, dam ya, desimeter, ke situ lagi sebelum ini ya. Set. Nah, kilometer, hektometer, dekameter, meter, malah kehapus, salah bicit. Dekameter, meter, desimeter, sentimeter. Nah, berarti terus tambah satu lagi milimeter. Berarti dari meter ke sentimeter 1 2. Berarti 100 ya. Kan kali 10 kali 10. Ini kali 10, yang atas kali 10. Berarti 5 meter. Nah, dibuat sentimeter berarti 500 cm dikurangi 50 cm. Karena dibuat sentimeter ya semuanya. 450 cm. Oke, nomor 15. Berikut ciri-ciri dari suatu persegi panjang. Ya, ciri-ciri dari suatu persegi panjang. Kecuali, kalau kecuali berarti yang bukannya. Semua sisinya sama panjang. Ya, betul ya, persegi ya. Ciri-ciri suatu persegi, bukan persegi panjang ya. Berikut ini ciri-ciri dari suatu persegi, karena beda ya antara persegi dengan persegi panjang. Kalau persegi mah semua ukurannya sama gitu. Kalau persegi panjang ada yang panjangnya gitu ya. Meskipun ada yang panjangnya tidak terlalu jauh, ada yang panjangnya sangat jauh gitu dengan lebarnya. Nah, semua sudutnya siku-siku, benar. Siku-siku itu berarti 90 derajat. Ya gitu, siku-siku. C memiliki panjang dan lebar dengan ukuran yang beda. Nah, ini yang salahnya. Yang beda mah yang persegi panjang. D memiliki 4 simetri lipat. Nah, bisa dibagi 4 nih. Dilipat semua simetri. 4 semua simetri. 1 2 3 4 itu bisa kalau kertas tuh berbentuk persegi itu bisa dilipat-lipat dengan simetri. Simetri itu satu ukuran ya. Menjadi satu bentuk ya yang sama menjadi 4 kali lipat. 16. Data siswa SD Sukamaju pada tahun 2025 disajikan sebagai berikut. Berapa jumlah siswa SD kelas 5? Nah, kelas 5 berapa? Nah, ini kelas 5 berarti 50. Mana ini pilihannya? Di sini di atas gitu.
50 kan ya. Nomor 17, banyak sisi dari segi banyak berikut. Sisi 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini berarti ada 5 sisi. Kalau yang ujung-ujung ini sudut ya. 1, 2, 3, 4, 5. Hasil dari 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 berarti 4 pangkat 3 berarti 4 kali 4 kali 4. 4 kali 4 16 kali 4 64. Oke, nomor 19. Hasil bagi dari 96 bagi 4. 96 dibagi 4. Gitu. Kuadrat 9 bagi 4 2 kali 4 8. 9 kali 8 1. 6 nya turun berarti ya. 16 bagi 4 4. 4 kali 4 16. Nah, ini 16 nya di sinilah. Habis ya. Berarti ini 24. Nomor 20, 50 bagi 6, sisa pembagiannya berapa? 50 dibagi 6. 50 bagi 6, 5 nggak cukup, berarti 50 aja bagi 6, berarti 8 nih. 8 kali 6 48, 50 kali 48 2. Udah. Nah, ini 2 itu sisanya. 8 itu hasil baginya, 2 itu sisanya. Berarti ini karena ditanyanya sisanya berarti 2 nih. Oke, kita agak percepat. Nah, ini esai ini 5 nomor lagi ya. Tuliskan faktor dari 60. Ini karena Bapak mengulas jadi agak lama gitu ya. Sebetulnya bisa aja cepat ya kalau tanpa dijelaskan. Tuliskan faktor dari 60. 60 itu bisa dibagi berapa aja sih? Dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 3, bagi 4, bagi 5, bagi 6, 6 kali 10 60 gitu ya. Terus ya bagi 10 bisa ya. Dibagi 12 gitu. 12 kali 5 60. Dibagi 15, 15 kali 4 60. Dibagi 20, 20 kali 3 60. Bagi 30 dibagi 60. Ya, ingat ya setiap pasangan ini tuh ya. Misalkan ini 1 dengan 60. 1 kali 60 kan 60. 2 dengan 30. 2 kali 30 60. 3 dengan 20, 3 kali 20 60. Pokoknya ini pas ada pasangan-pasangannya. Baik itu ya. Jadi itu faktornya. Faktor dari 60. Ya kalau ingin ngeceknya berarti pakai bagi kurung. Dibagi 2 berapa? Pakai bagi kurung. Dibagi 3 berapa? Nah hasilnya itu jangan dibuang, yang simpen. Nanti akan kepake soalnya. Gitu. Ini bisa dibagi 2. Tapi berapa hasilnya? 30. Nah, nanti makanya bakal ketulis 30. Sekarang nomor 2, tuliskan 10 kelipatan dari 5. Berarti 5 ya 5, 10, 15, 20, 25, 30 tambah 5, 35. Terus 40 berapa lagi? 45. Ini coba hitung ada berapa nih? Kan disuruhnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini baru satu lagi. Udah 45, 50. Itu ya. Nomor 3, hasil bagi dari sisa pembagian 2484 bagi 9, 2484 dibagi 9. 24 bagi 9 2 kali 9 18. 24 bagi dikurangi 18, 24 dikurangi 18 berapa? 6 ya. Betul ya, 14 dikurangi 8 6. Nah, 8 ini turun. 68 bagi 9 cocoknya pasnya berapa? Cukupnya 7. 7 kali 9 63. Nah, 83 83 8 dikurangi 3 5. Ini 4 turun. 54 bagi 9 berapa? 6 ya. 6 kali 9 54. Nih, gitu ya. Betul? Ya, betul ya. 276 berarti. Tentukan hasil baginya. Berarti hasil bagi berapa? 276. Sekarang nomor 4 ya. Suatu persegi panjang berukuran 15 cm dan lebar 10 cm. Nah, ini tuliskan lagi. Nah, persegi panjang ya, 15
15, ini 10. Tanyakan luas. Luas itu berarti panjang kali lebar ya. Ini cm ya satuannya. Jangan lupa satuannya. Panjang kali lebar. Ya, kelilingnya 2P 2 kali P ditambah 2 kali L. Nah, sekarang panjang kali lebar. Panjang kali lebar berapa? 15 kali 10. Berapa? 150 cm persegi. Ulangi lagi ya. 15 kali 10 150 cm persegi. Nah, kalau kelilingnya 2P 2 kali 15 ditambah 2 kali L 2 kali 10 30 ditambah 20 50 apa? 50 cm. Nah, nomor 5, tentukan hasil kali dari 35 kali 46. 46 dikali 35. 5 kali 6 30, 0 simpan 3. 5 kali 4 20 tambah 3 23. 3 kali 6 18. 3 kali 4 12 tambah 1 13. Gitu ya. 0 3 tambah 8 11. 1 tambah 2 3 tambah 3 6. 1610. Nah, itu sudah selesai nih yang kelas 4. Nah, insyaallah video berikutnya untuk pembahasan kelas 5. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.